Pernah nggak sih kalian merasa sangat kecewa karena mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan? Nah, kalau pernah, apa sih yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menyalahkan diri kalian sendiri? Atau kalian akan membandingkan diri kalian dengan teman? Atau yang lebih lagi, kalian akan kehilangan semangat kalian untuk belajar? Faktanya, reaksi seperti itu cukup umum terjadi di kalangan mahasiswa. Sebagai mahasiswa, tentu kita ingin mendapatkan nilai yang baik dan mencapai target akademik yang sudah kita tetapkan. Namun, kenyataannya berbanding terbalik. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Ada kalanya seorang mahasiswa mengalami kegagalan akademik untuk pertama kalinya, seperti mendapatkan nilai yang rendah atau bahkan tidak lulus pada suatu mata kuliah. Bagi sebagian orang, pengalaman ini bisa menjadi pukulan cukup berat. Mereka mulai kehilangan motivasi belajar, merasa tidak percaya diri, bahkan membandingkan dirinya dengan teman-teman yang dianggapnya lebih berhasil. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan praktik coaching menggunakan model GROW untuk membantu seseorang mahasiswa menghadapi kegagalan akademik pertamanya. Mahasiswa yang menjadi coachee dalam praktik coaching ini adalah seorang mahasiswa semester 4 yang baru pertama kali mengalami kegagalan akademik. Setelah menerima hasil nilainya, ia merasa kecewa dan mulai meragukan kemampuannya sendiri. Ia berpikir bahwa dirinya tidak cukup pintar dan khawatir kegagalan tersebut akan mempengaruhi masa depannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan model GROW yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu goal, reality, options, dan will. Nah, langkah yang pertama yaitu menetapkan goal. Nah, pada saat ini, coachee diajak untuk fokus aspirasi, fokus pada apa yang ingin dicapai oleh coachee secara internal. Lalu yang kedua yaitu proses belajar. Di sini coachee harus menerima kegagalan sebagai bagian penting dari pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu target akademik, yaitu coachee diajak untuk meningkatkan motivasi dan nilai akademik di semester depan. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu reality atau kondisi saat ini. Di sini, coachee diajak untuk refleksi kebiasaan, di mana refleksi jujur mengenai pola belajar yang ada untuk memahami kondisi fundamental saat ini. Selanjutnya, coachee diajak juga untuk analisis inkonsistensi, di mana dengan identifikasi pola belajar tidak konsisten dan sistem tersebut semalam yang memicu kegagalan. Selanjutnya yang ketiga itu mencari tahu hambatan akademik, kesadaran minimnya evaluasi materi dan hambatan utama penyebab penurunan nilai yang signifikan. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu options atau pilihan solusi. Pada tahap ini coachee diajak untuk menemukan berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi. Yang pertama yaitu dengan jadwal belajar teratur, diskusi dengan teman sejawat, konsultasi dengan dosen untuk materi yang kurang dipahami, dan yang keempat yaitu tujuan akhir dengan memilih alternatif tindakan yang paling memungkinkan untuk mengatasi kegagalan akademik dan meningkatkan prestasi. Dan langkah yang terakhir dari GROW ini yaitu will atau aksi tindakan. Di sini, coachee akan membuat rencana aksi nyata, berfokus pada rencana aksi nyata yang dilakukan secara konsisten. Coachee berkomitmen untuk belajar mandiri minimal 1 jam setiap hari untuk keberhasilan. Lalu, evaluasi dan rangkuman, yaitu pembuatan rangkuman materi rutin setelah perkuliahan dan evaluasi hasil belajar berkala guna memantau kemajuan serta memastikan efektivitas strategi. Setelah melalui proses coaching, coachee mulai memahami bahwa kegagalan akademik bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan dapat menjadi kesempatan untuk belajar, melakukan evaluasi diri, dan memperbaiki strategi yang digunakan sebelumnya. Coachee juga menjadi lebih optimis karena telah memiliki rencana yang jelas untuk meningkatkan hasil akademiknya. Nah, dari praktik coaching ini dapat disimpulkan bahwa model GROW merupakan salah satu metode yang efektif untuk membantu seseorang menghadapi permasalahan yang dialaminya.
Melalui proses penetapan tujuan, memahami kondisi saat ini, menemukan berbagai solusi, serta membangun komitmen tindakan, seseorang dapat lebih mudah menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kegagalan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik.